Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ya rabb ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma ya muallima adama 'allimna wa ya mufahhima sulaimana fahimna. Allahumma bika amsayna bika asbahna bika nahya bika namutu wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa su'il kibar wa 'adabin fin nar wa 'adabin fil qabr. Allahumma amsa bina min ni'mah أو بأحد من خلقك فمنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا صالحا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Alhamdulillah, segala puja dan puji, segala ta'zim, penyucian, ta'zim kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita memasuki bulan Rabiul Awal. Udah masuk bulan Rabiul Awal? Belum. Katanya besok hari Ahad tanggal 1 Rabiul, atau masih bulan Safar? Lihat ntar bulan. Kalau bulan hilal, lihat hilal. Dalam sebuah edaran dikatakan besok tanggal 17 hari Ahad juga adalah tanggal 1 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Bulan Rabiul Awal dikenal dengan bulan mulut. Bulan mulut karena di banyak-banyak tempat, di banyak-banyak masjid diadakan zikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa mengingat peristiwa atau perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di negara kita tanggal merah. Tanggal merah kan? Tanggal berapa tanggal merahnya? Kamis, pokoknya tanggal 12. Tanggal 12 itu hari Kamis tuh. Jadinya hari Kamis ya. Ada tanggal merah. Kenapa tanggal merah? Karena peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya bagi kita umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diperingati, tapi mudah-mudahan kita bisa meneladani, mencontoh, meneladani, mengikuti, meniru dan mengambil pelajaran-pelajaran, menjadikannya model, menjadikannya teladan, menjadikannya uswatun hasanah dalam segala kehidupan kita, dalam segala lingkup ruang yang kita lakukan dalam kehidupan ini, dalam segala profesi. Misalnya yang menjadi seorang profesional, banyak dari teladan-teladan Nabi tentang profesionalisme. Misalnya sebagai seorang rumah tangga, kepala rumah tangga, Nabi Muhammad SAW juga adalah seorang kepala rumah tangga dan yang lain-lainnya. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah SAW selama di Mekah, di Madinah, selama hidupnya menjadi Rasul, beliau juga adalah pemimpin umat Islam. Sebagai seorang guru pengajar, sebagai macam-macam sisi kehidupan Nabi yang mudah-mudahan kita bisa meneladani, menjadikannya teladan, menjadikannya model, menjadikannya sebagai sosok yang kita cintai, kita hormati, dan kita berharap nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan kesempatan untuk minum dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai yang disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis.
Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita melanjutkan membaca dari kitab Qasasul Ghaib Anil Hadits fi Sahihil Hadits Nabawi yang tulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala. Malam hari ini hadisnya pendek. Di urutannya masih, kalau masih ingat, di buku ini ada kurang lebih 50-an hadis. 50-an hadis dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama tentang hari kiamat, hadis-hadis tentang hari kiamat, kita masih di kelompok pertama. Kelompok kedua hadis-hadis tentang perkara gaib yang telah terjadi tapi bukan kiamat. Ada perkara-perkara gaib tentang kiamat yang belum terjadi dan kita meyakini bagian daripada al-iman bil yaumil akhir, rukun iman, percaya kepada hari akhir, termasuk dalamnya adalah al-qiyamul qiyamah. Kemudian kelompok ketiga adalah Qasasul Ghuyub al-atiyah allati lam taqa ba'd. Jadi dikelompokkan oleh penulis hadis-hadis tentang hari kiamat, kasus gaib hari kiamat, kisah-kisah gaib yang bukan tentang hari kiamat yang telah terjadi, allati waqa'at. Kisah kemudian yang kelompok yang ketiga, kisah-kisah gaib yang belum terjadi, tapi bukan tentang hari kiamat. Malam hari ini kita akan masih membaca yang di kelompok pertama. Kelompok pertama itu yang paling banyak, kurang lebih sampai ada 26 hadis. Setengah buku ini, 50% buku ini lebih berbicara tentang hadis-hadis tentang yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di hari kiamat tersebut. Hadis malam ini adalah hadis ke-22. Hadis ke-22. Al-Qissatus Saniyatu wal 20, kisah hadis yang ke-22. Apa itu? Alladzina yumsakhuna qiradatan wa khanazir. Mereka-mereka yang dikutuk. Apa artinya dikutuk? Curse, bahasa Inggrisnya ada curse, dikutuk menjadi qiradatan wa khanazir, kera, monyet, dan menjadi babi. Ini dua simbol hewan yang kera kayak manusia tapi jelek, buruk kera tersebut. Kemudian babi juga termasuk hewan yang buruk tersebut. Allah menciptakan, itu semuanya diciptakan Allah, makhlukatillah, ujian bagi kita. Ini judul hadisnya, dikasih judul dengan alladzina yumsakhuna qiradatan wa khanazir. Mereka-mereka yang dikutuk, dirobah menjadi kera-kera dan menjadi babi-babi ada. Nah, ini yang kita akan baca hadisnya. Sebagai pengantar, penulis mengatakan hadis ini mengabarkan info dari Nabi Muhammad SAW. Info dari Nabi berarti info A1, bukan A1, bukan A1. Ada info A1 apa sih? A1, ada yang itu mah info-info orang ini sekarang zamannya info tersebut. Kita meyakinin karena Nabi Muhammad adalah ma'sum, dijaga oleh Allah dari menyampaikan kedustaan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis ini apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang manusia-manusia yang yastahilluna ma harramahullahu taala ala ibadih, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diharamkan, tapi sama manusia diapain? Dihalalkan. Ini sama Allah dihalalkan, sama manusia diharamkan. Tuh ada orang-orang kayak gitu. Mudah-mudahan kita nggak kayak gitu. Jadi di dalam hadis ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala menghukum, memberikan siksa ataupun hukuman kepada mereka-mereka yang yastahilluna ma harramahullahu taala ala ibadi, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah kutuk, misalnya dikutuk. Dulu kan ada kata-kata kutukan. Allah Allah hukum, Allah jadikan mereka yang dikatakan qiradah wa khanazir. Apa teks hadisnya? Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ghanum bin Ghan al-Ash'ari rahimahullah qala haddatsani Abu Amir atau Abu Malik al-Ash'ari wallahi ma kadzabani sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Apa kata Nabi? La yakununna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamar wal ma'azib
wala yanzilanna aqwamun ila janbi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum yatihim ya'nil faqir lihajatin fayaqul irji ilaina gadan fayubayyituhumullah wa yadha'ul alam wa yamsakhu akharin qiradatan wa khanazir ila yaumil qiyam. Itu teks hadisnya. Kurang lebih terjemahan bebasnya, kata Nabi, akan datang, akan ada orang-orang dari umatku, kata Nabi. Mudah-mudahan kita nih, apa yang mereka lakukan? Aqwamun, kaum-kaum yastahilluna al-hira wal harir wal khamar wal ma'azif. Kita sebagai seorang muslim tahu apa yang istilahnya di dalam istilah yang digunakan oleh para ulama rahimahullah taala, al-ma'lum minad din bid darurah, perkara yang orang Islam pasti tahu. Kalau dia kagak tahu, dipertanyakan keislamannya. Misalnya apa? Orang Islam pasti wajib sholat. Kalau ada orang Islam nggak merasa wajib sholat, padahal sholat itu perkara al-ma'lum minad din bid darurah. Ini contoh. Apa yang diharamkan bagi seorang muslim? Zina. Ada orang Islam menghalalkan zina. Kebangetan gak kira-kira? Kan? Yastahilluna al-hira. Al-hira di sini terjemahkan ya itu al-hira dikatakan al-farj wal murad annahu, artinya mereka menghalalkan zina. Adakah orang Islam menghalalkan zina saat ini? Nauzubillah summa nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan dijaga keluarga kita, lingkungan kita, orang-orang yang kita kasihi, anak-anak kita dan seterusnya dari namanya perbuatan maksiat yang namanya zina. Lagi rame apa ya? Iya, sekarang kan tantangannya kalau ada orang mau mau nikah, biasanya kita kenal ada pre-wedding. Enggak pre-wedding. Ramai itu di Bromo pre-wedding, akhirnya kebakaran Bromo katanya tersebut. Baca beritanya tersebut. Saya baca beritanya gara-gara katanya ada pre-wedding. Saya nggak tahu tuh dari mana kultur pre-wedding. Apa itu pre-wedding? Ya sebelum menikah. Terus emang ngapain sebelum menikah? Ya sebelum menikah ada khitbah, terus ya kita ada itu tuh, ada mulai budaya. Kalau belum menikah ya udah ada istilahnya pre-wedding. Terus ngapain pre-wedding? Foto-foto dulu dan lain-lain dan seterusnya. Nasallallahu salamata wa alaihi. Mudah-mudahan kalau ada keluarga kita yang mau menikah dihindarin dari godaan-godaan, syahwat-syahwat syubhat seperti pre-wedding. Ada kan istilahnya pre-wedding? Pernah dengar gak? Sekarang biasa tuh orang menikah pre-wedding. Yang saya nggak tahu substansinya apa gitu isinya. Isinya yang misalnya pre-wedding apaan? Foto doang, foto ngapain? Buat ditaruh di undangannya atau apanya lah. Nah, ini yang misalnya salah satu. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi, akan ada dari umatku kaum mereka bangsa yastahillunal hira, menghalalkan yang namanya perbuatan zina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Apalagi, jadi orang Islam pasti tahu nggak boleh yang namanya zina. Terus kalau saya mau cinta dengan lawan jenis, nikah, disyariatkan nikah. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a dan seterusnya. Nikah jelas syariatnya tersebut. Jomblo fisabilillah, kalau nggak jomblo terus fisabilillah dan seterusnya. Selama-lamanya menjaga dirinya dari hal-hal puasa dan semisalnya. Ada film itu tersebut lagi tersebut. Kemudian apalagi yang dilakukan? Yastahillunal hira, menghalalkan zina. Ini ya. Terus mereka apalagi? Wal harir. Apa artinya al harir? Laki-laki dilarang pakai pakaian silk. Tahu gak silk? Apa silk? Sutra. Laki-laki nggak boleh. Terus banyak yang boleh selain sutra, boleh katun macam-macam lah, bahan-bahan banyak yang wol atau apalah, saya nggak ngerti bahan-bahan tersebut, fabric atau bahasanya itu kan bahan-bahan tersebut. Jadi ada orang, tapi kan sekarang mungkin yang keren, yang mahal, yang dan seterusnya, kemewahan dan seterusnya. Mereka menghalalkan zina, yang mana zina itu haram. Mereka menghalalkan laki-laki pakaiannya daripada sutra, yang mana sutra tersebut adalah haram di dunia bagi kaum laki-laki umatnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi wal khamar, itu maksiat kan. Bolehkah orang Islam khamar? Kemarin rame
kepolisian membongkar narkoba berapa puluh ton tuh, berapa triliun nilainya tersebut. Itu yang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tahu. Jadi Nabi itu sekarang ya khamar, narkobanya tersebut. Jadi ada ini yang mereka itu semuanya orang Islam pasti tahu yang namanya khamar, yang namanya zina, yang namanya sutra. Terus apa lagi? Wal ma'azif. Apa itu al ma'azif? Disebutkan di sini alatut tarb, jenis-jenis musik ataupun alat-alat yang tadi itu. Kan ada orang-orang apa nama alat-alat musik senangan yang melalaikan kita tersebut. Alatut tarb. Alatut tarb di sini. Terus lanjut ke hadis tersebut, wala yanzilanna aqwamun ila janbi alamin yaruhu alaihi bisarihatin lahum. Mereka apa namanya pergi ke tempat orang-orang yang tadi itu, orang-orang tersebut, kaum-kaum tersebut pergi ke tempat mereka tinggal, kemudian ada tandanya disebut pada waktu sarihatin lahim, karena urusan mereka dabal lati yazawil al mara fi sabah sumayrabila, dengan transportasi yang mereka gunakan pagi hari datang dengan bernikmat-nikmat, berfoya-foya, melakukan tadi penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan dengan itu kan sangat dekat tuh. Orang berzina, orang sutra, orang pakai orang khamar, orang musik itu deket-deketan itu tersebut. Bahkan sekarang bisa jadi kita sering melihat tayangan-tayangan, tontonan-tontonan yang menggambarkan salah satu bentuk yang dikatakan inilah mungkin dikatakan kenikmatan dunia tersebut. Padahal bagi kita itu semuanya adalah haram, diharamkan bagi kita. Kenapa? Karena itu tadi menimbulkan macam-macam lah tersebut. Bagi kita jelas ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah ketika mengharamkan sesuatu pasti memberikan yang halalnya banyak. Dalam Islam tidak ada sesuatu yang diharamkan melainkan yang halalnya itu lebih dari cukup sehingga kita tidak perlu melakukan yang haram. Itu prinsip dalam Islam. Silakan jamaah buktikan dan memang benar terbukti. Khamar diharamkan banyak banget, minuman-minuman, kopi aja, kopi yang sekarang lagi ngetren di Indonesia, kopi banyak banget, kenangannya lah, janji jiwanya, apalagi disebutin tuh merek, macam-macam lah kopinya tersebut dan banyak banget minumannya dan yang lain-lain dari banyak banget, yang tehnya banyak banget tuh. Minuman tersebut masih banyak minuman. Belum kita berbicara banyak banget, terlalu banyak yang halal sehingga kita sulit untuk menghitung-hitungnya, menyebutkannya, saking banyaknya. Terlalu sedikit yang haram sehingga kita sebutkan khamar. Perkara-perkara yang itu yang dikatakan khamar, memabukkan dengan segala macam bentuknya. Hadis tersebut akhirin. Terus mana nih? Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mereka di malam harinya, di siang harinya berpesta-pesta dan yang lainnya, lihajatin ya'nil fakir, didatangin orang-orang fakir, dimintakan. Mereka berkata besok aja, di malam harinya mereka Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka tersebut. Allah Subhanahu wa taala yamsahu akhirin, menjadikan sebagian mereka dikutuk, dihukum menjadi qiradatan wa khanazir, kerak-kerak dan monyet, babi-babi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, ila yaumil qiyamah dikatakan ila yaumil, karena kata ila yaumil qiyamahnya tersebut inilah yang mungkin oleh penulis dimasukkan dalam kategori hadis-hadis yang berbicara tentang gaib di hari kiamat tersebut. Ini hadis jamaah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya Kitabul Ashribah dan seterusnya, tentang babu ma jaa fi man yastahilul khamar wa yusammi bighairi hismi. Kata Imam Bukhari, ada orang-orang yang menghalalkan khamar dan menamakannya bukan dengan khamar tapi substansinya sama dengan khamar. Kayak sekarang kan namanya nggak disebut khamar, bahkan beberapa waktu kan viral namanya itu nabidh, minuman-minuman itu. Padahal bentuknya, modelnya, tampangnya dan seterusnya. Anggur halal atau haram? Anggur kan enak banget, anggur, buahan anggur tersebut. Tapi ketika anggur berubah menjadi minuman-minuman yang masuk kategori khamar, maka itu yang wine nih. Kan ada grape anggur, tapi ketika udah jadi wine, nah ini yang
diharamkan tersebut. Bolehkah jual anggur kepada pabrik khamar? Saya petani anggur. Boleh gak orang bercocok tanam anggur? Boleh, halal, buah yang nikmat, mahal. Di kita di toko-toko buah kalau ada anggur impor atau lokal? Bener impor, nggak yakin dengan produk-produk lokal, tapi nggak tahu lah. Ada yang apa namanya yang nggak ada bijinya kan ada tuh, fruitless atau apa gitu atau grapefruit tersebut. Nah ini, wallah alam tuh katanya sih nggak tahu banyakkan impor ataupun lokal. Terlepas dari itu, anggur-anggur itu halal ya. Ada yang warna merahnya lah, yang hijaunya lah, yang hitamnya dan seterusnya. Menjadi salah satu inab. Buah-buah yang nikmat untuk kita konsumsi. Inab, bahasa Arabnya itu inab, wa inabam wa qadba, ada di dalam Al-Quran. Wa inab, grape tersebut halal, dihalalkan bagi kita untuk makan. Terus apakah boleh saya sebagai seorang petani bercocok tanam ataupun punya kebun anggur, kemudian anggurnya tersebut dijual kepada pabrik khamar, kan? Mungkin nggak gitu? Mungkin ayat tersebut. Ini kajian lain tentang hukumnya tersebut. Tapi anggurnya adalah suatu yang buah anggurnya tersebut adalah suatu yang halal. Tapi ketika dia berubah menjadi minuman yang dikatakan tadi dapat memabukkan, menghilangkan akal, membuat orang nggak sadar, nggak waras, hilang ingatan, hilang akalnya tersebut, menjadi perkara yang diharamkan. Imam Bukhari rahimahullahu taala, hadis yang tadi kita baca dikasih bab, dimasukkan dalam bab yang oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Babnya itu dikatakan fi man yastahillul khamra wa yusammi bighairi ismi, orang yang menghalalkan khamar dan merubah bukan dengan namanya, dengan nama khamar. Tapi namanya kayak sekarang kan macam-macam tuh nama khamar tersebut, yang nggak hafal nama khamar, tapi substansinya dia adalah minuman yang memabukkan tersebut dari anggur tersebut. Taib, itu Imam Bukhari menyebutkan hadis ini. Kemudian terus tadi syarahnya, keterangan daripada hadis ini yang disebutkan oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Jadi kurang lebih hadisnya tersebut. Hadzal hadis mengisahkan tentang kaum yang nanti datang di akhir zaman. Orang-orang yang Allah kasih kenikmatan di dunia, minal muna'amin fid dunya. Terus kenikmatan yang Allah berikan, dikasih di dunia tersebut, mereka mereka gunakan untuk memperturutkan syahwat-syahwat. Ini kan cobaannya. Kalau kita Allah kasih harta ataupun dunia, kenikmatan tersebut, bisa jadi kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya gara-gara keimanan yang diberikan, gara-gara pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Allah jaga, hindarkan, lindungi dari syahwat-syahwat yang dapat melalaikan ataupun menyebabkan kita melakukan kemaksiatan. Jadi ada orang-orang di akhir zaman yang Allah kasih nikmat di dunia ini, terus yang mereka cari, yang mereka turutkan, yang mereka manfaatkan dari nikmat-nikmat tersebut adalah syahwat. Syahwat tadi apa syahwatnya? Zina. Ada istri yang halal, terus malah cari yang haram. Kenapa? Ya macam-macam tuh. Karena tentunya keimanannya, syahwatnya tersebut, syahwat yang diperturutkan. Wal khuruj ilal warari wal khalawat wa ihyaul layali. Mereka orang-orang yang dikasih kenikmatan tersebut, dia pesta-pesta, pergi ke tempat-tempat yang mereka berkumpul, berpesta-pesta untuk tadi minuman keras, perzinahan, biasanya judi juga, kemudian tadi khamar dan seterusnya. Wa ihyaul layali bil lahwi wat tarb. Mereka isi malam-malamnya itu dengan, istilahnya itu bahasa anak sekarang, dugem. Apa dugem? Dunia gemerlap. Yang musik-musik kan, musik-musiknya udah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ya Allahu wat tarb, dengan hiburan-hiburan tersebut dan segala macam, dengan adanya tontonan-tontonan yang hiburan-hiburan yang tentunya kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Pada saat itu mereka juga mengisinya, memanfaatnya dengan
meminum khamar, wa yata'atawna zina wal fujur. Apa ya tadi tuh? Selain minum khamar, selain diiringi dengan musik-musik tersebut, kemudian mereka juga az-zina wal fujur, perzinahan juga, prostitusi dan segala macam bentuknya, nasallahu salamatan afiyah. Kemudian kalau penampilan pakaiannya tadi, bangga-banggaan dengan yalbasunal harir minas siyab, pakaian yang dilarang bagi kaum pria untuk dipakai dikenakan yaitu al-harir, apa sutra tersebut. Wa ba'dum tunassabu lahumul khiyam fil 'ali wal falawat, bahkan sampai ada ruangan khusus, tenda-tenda khusus, tempat-tempat khusus untuk mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taru 'alimul aghnam wal abqar wal jimal. Kalau dahulu Nabi Muhammad mengilustrasikan transportasinya adalah itu yang dikatakan yaruhu 'alim bisarihatin yaruhu 'alim bisarihatin lahum, hewan-hewan. Misalnya di sini disebutkan al-aghnam wal abqar wal jimal, apakah sapi, apakah onta dan semisalnya. Yashrabuna minhal alban, dan hewan-hewan tersebut bukan hanya sekedar alat transportasi bagi mereka, juga mereka konsumsi, diminum susu-susunya tersebut, di samping minum khamar, minum susu juga. Wa yakuluna al-luhum, kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka kenikmatan di dunia, kemudian kenikmatan dunia tersebut membuat mereka lalai, kemudian membuat mereka melanggar, membuat mereka melampaui batas. Kan manusia itu ketika banyak sekali Allah kasih kenikmatan-kenikmatan, cenderung berpotensi manusia untuk melampaui batas. Ketika seorang manusia berkuasa, istilahnya tersebut dalam teorinya power tend to corrupt. Kekuasaan seringkali membuat manusia cenderung untuk melakukan korup, penyimpangan, kecurangan, hal-hal yang enggak sepatutnya dilakukan. Kenapa dia berkuasa? Begitu juga kekayaan-kekayaan, kenikmatan-kenikmatan dapat menyebabkan manusia tersebut melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali ketahuilah bahwasanya manusia penyakitnya adalah dia melampaui batas tersebut. Terus mereka lakukan itu, mereka menikmati itu tersebut. Ya, kalau ada yang Allah ingatkan, Allah sadarkan, bisa jadi aja ada yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kan di Indonesia ini viral tuh, siapa? Dennis Lim katanya tersebut. Dennis Lim, anak muda Taman Cina dan lainnya tersebut yang bosan dengan kehidupan perjudian tersebut. Walaupun sekarang lagi ramai di Indonesia judi slot. Tahu gak judi slot? Tahu gak Bapak judi slot? Saya sih nggak tahu tuh. Katanya dalam sebuah survei paling banyak penggunanya judi slot adalah orang Indonesia. Bahkan saya dapat berita juga, gara-gara kena judi slot sampai dia melakukan perbuatan fraud, penyimpangan, nyari duit ratusan juta gara-gara judi slot. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau udah kena ini nih, kita berlindung kepada Allah. Jadi hati-hati dengan handphone kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga, dilindungi. Kita kagak tahu tuh. Itu kan judi slot pakai apaan? Handphone sekarang. Pakai handphone tuh, ramai tuh beritanya tersebut. Maksudnya ada sebuah survei atau apalah, data yang dikatakan di share viral, judi slot banyak penggunanya di Indonesia. Dan saya membuktikan, saya dapat informasi dari sebuah lembaga keuangan yang kecil, koperasi dan seterusnya, di mana ada orangnya tersebut di situ melakukan penyimpangan gara-gara kena judi slot sampai ratusan juta. Oh bener nih berarti. Oleh petugas dari lembaga keuangan mikro tersebut, koperasi kan mikro. Tapi itu padahal gajinya lumayan di situ, karyawan di situ. Gajinya 3
3 jutaan lebih. Kan kalau gaji 3 jutaan lumayan, 3 jutaan atau 4 juta bahkan bisa lebih. Tapi gara-gara kena penyakit judi yang disebut dengan judi slot, akhirnya dia melakukan penyimpangan, melakukan fraud, kecurangan sampai ratusan juta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya data itu bisa jadi ada benarnya. Nah, ini cobaan, ini sebuah fenomena, sebuah realita yang kita saksikan, yang kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita dihandai dan mudah-mudahan kita bisa menjaga, mengontrol. Ini pesannya kepada kita adalah kita perhatikan juga lingkungan kita, keluarga kita, sekitar kita, mudah-mudahan terhindar dari tersebut. Mereka orang-orang tersebut taruh alaihimul aghnam wal abqar wal jimal yashrabuna minhal alban wa yakulna lahum fayubayyituhumul haqqu tabaraka wa ta'ala. Mereka dengan kenikmatannya tersebut di malam harinya Allah turunkan hukumannya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idul jabal ladzina yanzuna biqurbih, ada yang ditimpakan, dikenakan musibah gempa bumi dan semisalnya. Ada yang Allah jadikan mereka kutuk diraba menjadi yamsakhuhum qiradatan wa khanazir, kera-kera dan babi-babi. Ini teks, ini keterangan yang dipahamin oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala dari hadis yang tadi kita baca tentang beberapa pelajaran yang bisa kita ambil yang disebutkan dalam buku ini, Ibarul Ahadis wa Fawaiduhu wa Ahkamu. Pertama, ancaman, hati-hati, ancaman yang ancaman yang serem bagi orang yang melakukan kemaksiatan. Hati-hati, kita berlindung pada Allah dari kemaksiatan tersebut. Liman ihtala artikal, apalagi menghalalkan kemaksiatan tersebut, dengan segala macam cara, tipu daya dan seterusnya. Bi anwa'il hiyal. Ini misalnya dia bilang ganja atau ganja. Ini bukan memabukkan, ini herbal katanya. Ganja dibilang herbal. Herbal itu kalau digunakannya dengan tumbuh-tumbuhan tersebut. Kabanis apa kanibas apa kabarnya itu bahasa itu. Alatut tarbi muharramah lianal istihlal yakunil muharramat. Nah, begitu juga alat-alat musik yang disebutkan, alatut tarb yang kita sekarang kita tahu sulit ataupun kita tahu musik tersebut. Tentunya yang dipahami di sini yang dapat tadi melalaikan, dan seterusnya, membuat orang lupa dan yang lainnya tersebut. Li'anal istilal yakunil muharramat. Sebagaimana dalam hadis juga tegas mengingatkan kepada kita perkara-perkara yang orang Islam kudu tahu, al-ma'lum, wajib mengetahuinya. Keharaman daripada zina, keharaman daripada khamar tersebut. Al-harir muharramun 'ala rijal dunan nisa. Begitu juga keharaman yang namanya al-harir, sutra, diharamkan bagi laki-laki, dunan nisa. Apa tuh dunan nisa? Kalau perempuan boleh, kalau orang perempuan boleh. Tapi kalau kita laki-laki, sebagaimana kita diharamkan perhiasan emas, perempuan dibolehkan perhiasan emas. Masih banyak perhiasan-perhiasan lain yang bisa digunakan oleh kaum pria tersebut. Yang keempat, sayakunu fi hadzal ummah masakh fayuhawwilullahu ba'da 'ubadis syahawat ila qiradatan wa khanazir. Hadis ini memberikan pada kita sebuah ibrah, pelajaran, faidah. Apa faidahnya? Allah mengutuk, merubah di umat ini tersebut sebagian daripada hamba-hamba penyembah syahwat menjadi qiradatan wa khanazir. Kenapa makhluknya yang dipilih makhluk kera dan babi? Mungkin karena tadi itu gambaran simbol keburukan yang dilakukan oleh hewan ataupun menggambarkan kejelekan yang tersebut. Qiradatan wa khanazir. Pelajaran yang kelima, sayakunu fasad fi hadhil ummah wa hadha musyahadun mawjud. Hadis ini menggambarkan, Nabi mengatakan di awalnya tersebut, la yakunanna min ummati,
Ini dari orang Islam, kita jangan bicara orang kafir. Kalau orang kafir emang dia kagak ada aturannya lah. Atau kalaupun ada aturannya dia nggak komitmen lah dengan aturannya, dia nggak ngerti dan seterusnya lah. Atau dia sekedar formalitas lah dengan aturan dan agamanya, enggak. Tapi yang dikatakan la yakunanna min ummati aqwamun, nabi min ummati. Sehingga di sini dikatakan fi hadil ummah, di umat ini kita berlindung kepada Allah. Adakah orang Islam yang mabok? Banyak. Mudah-mudahan kita enggak. Adakah orang Islam yang berzina? Ya Allah, kita lindungin. Penyakit masyarakat pekat tuh, penyakit masyarakat tersebut, zinanya, maboknya, khamarnya, judinya dan seterusnya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijaga, mudah-mudahan para penegak hukum bisa menjaga, melakukan law enforcement, penegakan hukum tersebut kepada perbuatan-perbuatan yang kita yakinin keburukan-keburukannya, apalagi sudah jelas ancaman-ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, warzuqna ilman yanfa'una. Na'udzubika ya Rabb min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba'u, min du'ain la yusma', wa na'udzubika ya Rabbana min ha'ula'il arba'. Allahumma ya qawi ya matin ikfina syarra zalimin. Allahumma ya qawi ya matin ikfina syarra zalimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal riba wal fahsya wal zina wal da' wal riba ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.